Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, untuk hari ini kita bertemu kembali untuk materi pelajaran matematika. Pada hari ini kita masuk mengenai bilangan pecahan. Untuk bilangan pecahan, nanti kita masuk pada kegiatan 1.4, di mana adalah membandingkan bilangan pecahan. Di SD kalian sudah mempelajari mengenai bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu apa? Kalian tentunya sudah pernah tahu. Dan di sini di SMP kalian pelajari kembali mengenai bilangan pecahan. Baiklah anak-anakku, untuk itu mari kita langsung belajar mengenai membandingkan bilangan pecahan pada kegiatan 1.4. Membandingkan bilangan pecahan kegiatan 1.4. Nah, silahkan kalian lihat untuk slide-slide berikut ini. Dalam kegiatan ini kalian akan diajak untuk memahami suatu bilangan pecahan. Selama materi tersebut diharapkan kalian bisa membandingkan dua bilangan pecahan atau mengurutkan beberapa bilangan pecahan. Perhatikan contoh berikut. Contoh 1.15. Nah, di sini diilustrasikan dalam suatu acara ulang tahun. Undangan yang datang dibagi menjadi 4 kelompok untuk menikmati kue tar berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama. Kue tar tersebut sudah dihidangkan pada setiap meja kelompok, yaitu meja A, B, meja C, dan meja D. Kue tersebut dibagi sama rata kepada anak yang menghadapi suatu meja. Setiap undangan yang datang boleh memilih duduk di bangku meja manapun. Adit adalah undangan terakhir yang datang di acara tersebut. Adit melihat bangku meja A sudah ada 6 anak, meja B ada 7 anak, meja C ada 8 anak, dan meja D ada 9 anak. Nah, apabila Adit memilih bergabung di bangku B atau di bangku meja B, apakah banyak bagian kue yang akan didapatkan oleh Adit akan sama dengan anak memilih meja yang mana? Begitu. Jadi jika Adit memilih bergabung di bangku meja B, apakah banyak bagian kue yang akan didapatkan oleh Adit akan sama dengan anak yang memilih meja yang mana? Jelaskan. Nah, kemudian B, jika Adit mendapatkan bagian kue yang paling banyak di antara keempat meja pilihan, meja manakah yang seharusnya Adit pilih? Jelaskan. Alternatif penyelesaiannya. Kita buat sebuah tabel. Di sini ada tabel yang mana kita buat menjadi kolom satu meja. Di sini banyak anak. Meja A, B, C, dan D banyak anak. Untuk meja A 6, banyak anak untuk meja B 7, banyak anak untuk meja C 8, banyak anak untuk meja D 9. Nah, kemudian kita masuk. Nah, ketika Adit memilih bergabung dengan meja B, maka banyak anak menjadi 8, yaitu sama dengan anak pada meja C. Oleh karena itu setiap anak pada meja B dan C sama sama-sama memperoleh 1/8 bagian kue. Agar mendapatkan kue yang paling banyak di antara 4 kemungkinan meja yang ada, Adit harus memilih banyak anak yang paling sedikit, yaitu meja A. Dengan memilih meja A, maka Adit akan mendapatkan 1/7 bagian kue. Bagian ini paling besar dibandingkan jika Adit memilih meja yang lain. Nah, berarti kalian bisa memahami mengenai permasalahan ini. Pecahan mana yang paling besar? Begitu kan? Pecahan yang mana yang paling besar? 1/8 apakah 1/7? Menurut kalian 1/8 dengan 1/7 besar mana? Nah, kalau kita lihat tentunya Adit di meja A, maka bagiannya lebih besar, 1/7 dibandingkan dengan meja yang B atau C. Begitu ya. Baik, untuk berikutnya adalah contoh 1.16. Kalian silahkan nanti pada contoh 1.16 kalian bisa baca sendiri. Kemudian langsung saja masuk kepada ayo kita amati. Ada di sini sebuah kue, kemudian berikutnya ada sebuah gelas takar, gelas ukur, dan di sini ada potongan kain. Nah, dari ketiga gambar itu, gambar A, B, dan C,
itu menyatakan pada gambar 1.2 kita perlu menggunakan bilangan pecahan dan menjadi bagian-bagian seperti pada gambar 1.2. Kita bisa menyatakan A seperpotong 1/4 potongan kue. Kita kembali ke A. Coba kita lihat untuk gambar A tadi. Baik, gambar yang A. Sambil kita lihat slide-nya, gambar A ini yang roti. Nah, roti ini 1/4 bagian dari, kalau dipotong, satu roti dipotong menjadi 4 bagian sama besar. 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang dipotong ini adalah 1/4. Nah, kemudian bagaimana yang lainnya untuk gelas ukur? Gelas ukur ini kita tera menjadi yang B ini 3/5 gelas air. 3/5 gelas air yang mana? 3/5 gelas air. Kalau kita melihat dari panjang garis ini, yang kita dapatkan kita dibagi menjadi beberapa bagian, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ketika ini ada di gelas ini ada air yang tingginya ada di 3 ukurannya. Dari banyaknya seluruhnya 3, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 3. Berarti volume banyaknya air di sini adalah bagian air, bukan banyak. Bagian air di sini berapa? 3/5 gelas air. Kemudian di sini ada sebuah kain yang dipotong menjadi 3 bagian. 1, 2, 3 sebetulnya. Ini potong 1, 2, 3. Ada 3 bagian. Berarti kalau dilihat ini 1/3, 1/3, 1/3. Sebuah kain dipotong menjadi 3. Maka potongan itu adalah 1/3, 1/3, 1/3. Sedangkan yang ini adalah menjadi 2/3 dan ini adalah 1/3. Kalian tentunya paham ya, untuk di SD pernah ya. Baik. 2/3 potong kain. Untuk itu langsung akan saya ke lebih cepat berikutnya. Bilangan pecahan pada pernyataan di atas adalah untuk menyatakan bagian dari keseluruhan. Jika A dan B adalah bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0, maka bilangan pecahan dituliskan A per B. A per B mempresentasikan A bagian dari B, mempresentasikan A bagian dari B bagian ekuivalen. Bagian ekuivalen yang dimaksud adalah bagian yang sama sesuai dengan objek keseluruhannya. Dari objek keseluruhannya, kalau 3 tadi ada kain 3, berarti objek keseluruhannya adalah 3. Sedangkan A ini adalah merupakan A bagian dari B. Jadi A bagian dari B. Dari objek keseluruhannya, B ini adalah objek yang keseluruhannya. Nah, berarti A per B ini dengan A adalah bilangan yang dinyatakan bilangan bulat. Dengan B tidak sama dengan 0. Baik. Jadi ada 2/3 tadi, ada 2/3, kemudian ada lagi yang lainnya 3/4 gitu ya. 3/4 bagian kue kalau itu 3. Misalnya kalau itu 3 dari 4 bagian kue dikatakan 3/4 bagian kue. Berarti kalau begitu dari 3 itu adalah bagian dari 4. 4 itu banyaknya semua kue yang ada kalau dipotong-potong. Baik. Untuk pada bilangan pecahan A per B, A disebut pembilang, sedangkan B disebut dengan penyebut. Kalian sudah ketahui semua. A per B atau A dibanding B atau A dibagi B, A disebut dengan pembilang. A disebut pembilang, B disebut dengan penyebut. Nah, untuk memperluas pemahaman kalian tentang pecahan, silahkan amati di tabel berikut. Nah, ini. Nah, sekarang kalian bisa melihat pada tabel berikut gambar mengenai ilustrasi pecahan. Di sini ada gambar sebuah persegi panjang yang dibagi menjadi 4 sama besar, yaitu menjadi sebuah persegi panjang kecil-kecil sebenarnya. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada arsiran yang diwarnai dengan warna arsiran biru mungkin kalau di sini ya. Nah, arsiran biru ini boleh dikatakan adalah 1 bagian dari 4. 1 bagian dari 4, tuliskan dengan pecahan 1/4. 1 bagian dari 4. Seluruhnya adalah 4 dipotong-potong menjadi sama besar adalah 4 bagian. Berarti yang diarsir adalah 1/4 bagian.
Kemudian kalau yang segitiga ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga. Yang diarsir 1. Berarti dari 4 potongan diarsir 1. Maka 1 itu dinamakan dari bagian keseluruhan adalah 1/4. 1/4 bagian dari keseluruhan. Kalau semuanya ya adalah 4/4 menjadi 1 kembali. Kalau diambil 2 ya 2/4. Kalau diambil 3 ya 3/4. Karena yang diarsir adalah 1, maka 1/4. 1 menyatakan pembilang, 4 menyatakan penyebut. 4-nya itu menyatakan adalah merupakan objek keseluruhannya, sedangkan 1 itu bagian dari objek keseluruhan tadi. Nah, kemudian dari berikutnya adalah persegi panjang yang dipotong-potong menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang diarsir ada 2 bagian. Berarti banyaknya keseluruhan objeknya yang di bagian itu adalah 6. Dilihat dari ini ada 2. 2 dari 6 berarti 2/6. Dituliskan 2/6 atau pembilang 2, kemudian penyebutnya 6, 2/6. Baik, untuk berikutnya di sini ada persegi panjang yang kalau kita lihat ada beberapa bagian dipotong sama panjang. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Kemudian diarsir berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5. 5 dari keseluruhannya berarti 5/12. Berarti 5 adalah sebut dengan bagian dari 12 dari keseluruhan objeknya, itu 5/12. 5 sebagai pembilang, 12 sebagai penyebut. Demikian juga yang ini gambar-gambar berikutnya. Silahkan kalian lihat gambar-gambar berikutnya. Nah, kalau begitu tahukah kalian bahwa dalam perkembangan mengenai pecahan itu dulu ditemukan oleh orang-orang Mesir kuno ya. Baik, untuk menghasilkan suatu pecahan, bilangan pecahan A per B, kalau dulu dikatakan bahwa A per B itu lebih besar dari 0 dan A per B itu lebih kecil dari 1. Penjumlahan pecahan semacam ini berperan penting dalam matematika Mesir kuno, karena notasi ini dalam matematika Mesir kuno hanya mengenal pembilang 1 dengan pengecaulan 2/3 dan sebagainya. Baik, kalian lihat di sini 5/6. 5/6 itu dalam bentuk pecahan adalah dapat dikatakan sama dengan 1/2 tambah 1/3. Apakah benar demikian? Nah, silahkan diselidiki. Kalian pernah di dalam ketika di SD menjumlah 1/2 tambah 1/3. Bagaimanakah menjumlah 1/2 dengan ditambah 1/3? Dengan melihat bahwa penyebut-penyebut ini berbeda. Kemudian kalau ini lihat juga 13/15. Apakah benar 2/3 tambah 1/5 adalah seperti itu? Nah, kalian mestinya masih ingat kan mengenai penjumlahan bilangan pecahan? Oke, setelah kalian mengamati maka timbul ayo kita menanya. Nah, dalam ayo menanya maka muncullah contoh-contoh pertanyaan yang kalian ajukan. Mungkin contoh pertanyaan yang bagus untuk diajukan adalah 1. Bagaimana cara membandingkan bilangan pecahan yang cukup besar? Bagaimana cara membandingkan bilangan pecahan negatif? Nah, silahkan kita gali informasi. 2/4, 3/6 dapat dinyatakan dalam pecahan lain yang relatif senilai, yaitu menjadi 1/2. 2/4, 3/6 adalah dapat dinyatakan dalam pecahan yang lain yang relatif senilai, yaitu 1/2 atau setengah. Nah, sekarang kalian melihat di sini 1/2 gambar ini 1/2 ini satu bagian dari 2 bagian ini 1/2, sedangkan inilah 2 bagian dari 4 bagian. Dan kemudian ini adalah yang diarsir warna kuning adalah 3 bagian dari 6 keseluruhannya. Berarti 1/2 sama dengan 2/4. Ini sama dengan yang ditanda ini ya sebenarnya ya. Ini sama dengan, bukan tanda kurang. Ini karena agak mepet, kelihatan jadi sedikit kurang. 1/2 yang kuning 1, yang keseluruhannya ini adalah bagiannya 2 semuanya. Jadi diambil 1 bagian dari 2 bagian. Kemudian ini diambil 2 bagian dari 4 bagian. Yang ini diambil 3 bagian dari 6 bagian. Apakah ini sama semuanya? Oh iya, kalian bisa tahu. 2 dikalikan 2, 4. 1 dikalikan 2, 2. Pembilang 1 ke 2 kalikan 2. Kemudian penyebut 2 ke penyebut 4 dikalikan 2. Berarti 2/4 sama dengan 1/2. Nah, kalau 3/6, 3/6 1 kali 3, 3, 2
kali 3, 6. Oh ya, berarti ini sama semuanya. Berarti ini adalah senilai, dikatakan pecahan yang ekuivalen, 1/2, 2/4, dan 3/6. Nah, kalian bisa melihat pada bentuk pecahan dapat dituliskan dan A per B. Nah, ekuivalen senilai dengan C per D. Kalau A per B sama dengan C per D, maka dapat dituliskan secara matematis bahwa A kali D sama dengan C kali B. A kali D sama dengan C kali B. Di sini bentuknya menjadi ini. Atau kalau seperti kalian tadi, supaya sama maka dikalikan berapa yang bawah dikalikan berapa yang di bawah, itu maka menjadi A menjadi C atau B menjadi D. A dikalikan berapa menjadi C, B dikalikan berapa menjadi D. Tetapi kalau dalam bentuk matematis dapat dituliskan A per B sama dengan C per D, berarti A kali D sama dengan C kali B, begitu ya. Nah, pada bilangan pecahan juga berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif, begitu ya. Baik, langsung membandingkan dua bilangan pecahan. Silakan kalian bandingkan 3/4. Ini ada contoh 1.17. Tentukan bilangan lebih besar antara 3/4 dan 2/3. 3 dibagi 4, 2/3. 3/4, 2/3 besar yang mana? Tentunya untuk melihat bahwa besar yang mana, kalian pernah mengenal dengan KPK. Nah, 4 dan 3 sebagai penyebutnya. Maka penyebut itu tentunya akan disamakan. Penyebut kedua bilangan masing adalah 4 dan 3. Kedua bilangan tersebut punya KPK, yaitu berapa? 4 dan 3 itu 12. Berarti kalau jadikan 12, maka yang 3 dikalikan berapa? Dikalikan 3 karena 4-nya menjadi 12, maka 3 menjadi 9. Yang 2 dikalikan berapa? Karena 3 penyebutnya menjadi 12, maka yang 2 dikalikan berapa? 4. Karena 3 dikalikan 4 menjadi 12, maka yang 2 juga harus dikalikan 4 menjadi 8. Nah, dengan melihat 9/12 dan 8/12, dapat kelihatan bahwa 9/12 lebih besar dari 8/12. Jadi tentunya di sini 3/4 lebih besar daripada 2/3. 3/4 lebih besar dari 2/3. Nah, begitu. Untuk berikutnya, contoh 1.18 ini ilustrasi. Kelihatan bilangan ini besar sekali. 2013 dibagi 2014 atau 2013 per 2014 dengan 2015 per 2016. Nah, kalau kalian melihat seperti ini kan besar sekali kelihatannya. Nah, ketika seperti ini kalian masih akan menduga-duga, wah ini harus dibagi dulu. Nah, sebetulnya kalian bisa membandingkan dengan mengambil bilangan yang kecil saja. Ini kalian bisa melihat 2013, 2014, 2015, 2016. Kalau kalian melihat seperti ini ada pola sebetulnya. Nah, kalau dengan kejelian kalian akan bisa melihat bahwa akan terlihat, oke. Ini slide-nya saya ulangi ke bawah. Nah, untuk yang tadi, baik, 2013 per 2014 dengan 2015 per 2016. Besar yang mana? Ini kalau kalian melihat, silahkan bisa kalian pahami ya, tentunya. Baik, kita ke bawah. Nah, untuk menentukan manakah lebih besar, maka kita menggunakan cara yang sama yang pada contoh 1.7 tadi. Nah, kita lihat 1/2 dengan 3/4. 1/2 di sini 3/4 dilanjutkan 1/2 3/4. 1/2 dengan 3/4. 1/2 dapat ditulis menjadi 2/4. Nah, kalau begitu 2/4 di sini 3/4. Oh, ternyata lebih besar 3/4. Berarti 1/2 dengan 3/4 lebih besar 3/4-nya. Kemudian 2/3 dengan 4/5. Oh, lebih besar 4/5. Apa betul? Oh iya, 2 menjadi 10, 3 menjadi 15. Oh, penyebutnya sama, 10/15. Oh ya, kalau begitu dapat diamati bahwa 2015 per 2015 lebih besar dari 2013 per 2014. Begitu ya. Baik, ayo kita menalar. Nah, untuk menalar kalian tentunya sudah mengamati, kemudian menamnya timbul, ayo menggali informasi. Sekarang
timbul dengan menggunakan tanda sama dengan, tanda mungkin lebih besar lebih kecil ini dan ini ya, bandingkan pecahan tersebut. Silahkan 2/A dengan 3/A, bagaimana jika A nya adalah bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif bisa diisi dengan misalnya 4, ini 4, kemudian B negatif bisa diisi dengan min 3, jangan min 3, min 6 misalnya berapa. Kemudian yang C dan D adalah bilangan bulat positif dengan C lebih besar D. C lebih besar D, C nya mungkin 7, D nya mungkin 5, lebih besar mana. Nah, silahkan dari semacam ini nanti akan kalian mendapatkan dan menemukan mengenai cara-cara menentukan urutan besaran bilangan pecahan. Nah, baiklah, di sini kita masuk pada ayo kita berbagi. Di ayo kita berbagi, kita masuk ke dalam soal-soal, atau biasanya kalau kalian biasanya saling membahas dengan satu grup, satu kelompok. Tapi karena ini dalam kondisi daring, maka kalian bisa menggunakan daring dengan kelompok temannya, misalnya kelompok 1 nomor 1 sampai 4, kelompok 2 nomor 5 sampai 8, dan seterusnya, gitu ya. Masuk ke ayo kita berlatih 1.4. Baiklah, untuk soal-soal ini ada soal-soal pada ayo berlatih 1.4-nya adalah soal pilihan ganda. Di sini nanti silahkan kalian coba kalian cari menemukan jawabnya dari nomor-nomor yang di sini ada pilihan gandanya dengan pilihan A, B, C, D. Untuk nomor 1 silahkan, ada beberapa soal pada pilihan ganda nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10. Nah, untuk pilihan ganda ada 10 nomor, dan 10 untuk soal uleran ada beberapa nomor. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 3 ini ya. Saya ulangi lagi ke bawah untuk soal urean ada beberapa nomor ya. Soal urean kita lihat kembali, nomor 1, nomor berikutnya nomor 2, nomor berikutnya nomor 3 ya, kemudian nomor berikutnya adalah ini nomor 3, ini nomor 4. Nah, nomor 4. Nah, untuk kalian cobalah untuk kalian kerjakan anak-anak pilihan gandanya saja nomor 1 dan 10. Dan jika kalian ingin mengerjakan uraiannya cukup yang nomor 1, 2. Cukup nomor 1, 2 saja. Nah, untuk pilihan ganda silahkan kalian kerjakan nomor 1 sampai 10. Nah, untuk tugasnya berarti masuk kepada tugas di sini. Tugas mengerjakan ayo kita berlatih 1.4. Nah, di sini ayo mengerjakan tugas mengerjakan ayo kita berlatih 1.4 anak-anakku semuanya. Kemudian soal yang dikerjakan adalah soal pilihan ganda nomor 1 sampai 10 di buku tugasmu. Nah, kira-kira begitu anak-anakku untuk penjelasan mengenai bilangan pecahan. Untuk yang pertama kali mengenai bilangan pecahan kita baru ketemu. Seperti kemarin kalau bilangan bulat, sekarang sudah mengenai bilangan pecahan. Berarti kalian sudah juga memahami apa bedanya bilangan bulat dengan bilangan pecahan juga. Nah, saya kira untuk penjelasan saya mengenai bilangan pecahan cukup anak-anak, dan mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih.